Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Lingkar Nusantara. Duduk melingkar, memperbincangkan Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang keris. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita saksikan pendapat para milenial tentang keris. Tahu keris kan? Tahu. Keris. Kayak pisau gitu kan? Tahu. Tahu? Apa itu? Pusaka dari Jawa. Tahu. Apa? Senjata adat. Adat mana? Jawa. Enggak Jawa aja sih, banyak. Senjata ini sih senjata Nusantara. Apa adat ya? Ya pusaka juga. Tahu? Pernah pegang. Pernah lihat. Pernah kayaknya enggak pernah deh. Enggak. Pernah. Pegang keris? Enggak. Malam Jumat kamu enggak? Enggak. Pernah lihat. Enggak. Lihat doang. Enggak pernah pegang. Lihat secara langsung pernah? Pernah. Iya, Pernah. Enggak. Enggak pernah? Pernah. Pernah. Secara Pegang? Enggak pegang. Banyak? Enggak pernah. Kalau lihat secara langsung pernah? Enggak. Pernah. Belum sih. Lihat pernah tapi belum megang. Secara langsung? Iya. Iya, sama. Pernah lihat? Enggak. Lihat di gambar aja sih. Belum pernah lihat secara langsung. Enggak pernah lihat. Baju adat. Baju adat. Biasanya ada kerisnya. Baju adat apa gitu biasanya ada keris. Adat pernikahan atau apa? Iya. Pawai. Sama Pawai. Kontak nggak bisa, maksudnya bisa jauh beda. mistis ya. Mistis. Sakral sih. Sakral kayak Nggak ada dipakai sembarang orang lah ya. ya. Kenapa kok bisa Islam terbayang mistis? Identik dengan dukun kah atau apa? Karena dari Pulau Jawa Berarti Pulau Jawanya yang mistis. banyak Orang-orangnya mistisnya. Oh iya. Lebih kental lah Iya. ya, adatnya gitu lah. Mistis. Iya mistis. Kenapa bisa mistis? Nggak tahu. Karena kan keris kayak sering ditemukan dulu ya, dipakai orang-orang dulu. Dukun. Iya gitu. Senjata. Ya, biasa kan? Mistis sih. Iya, sama mistis benar. Kenapa identik dengan mistis? Karena kalau di film-film itu kan kalau dukun-dukun tuh pasti pakai keris. Karena menurut pengalaman saya, teman-teman itu kan ada yang punya pegangan keris. Nah, itu biasanya tuh mistisnya kuat. Pedang gitu. Iya, pedang. Nggak ada misalnya kayak mistis apa gitu? Ada sih. Ya, ada. Berbau mistis gitu. Kenapa ada bayangan mistis? Kalau itu kayak benda zaman dulu banget gitu, nah yang sekarang kelihatan nggak pernah ada orang menggunakan lagi gitu. Jadi kayak mungkin sejarah-sejarahnya gitu. Kalau dari leluhur ya pasti Harusnya dilestarikan ya. ya harusnya dilestarikan. Tadi kita sudah melihat ya dan mendengar pendapat opini para milenial seputar keris. Supaya kita nggak ada pembincangan yang terlalu jauh. Nah, di samping saya ini sekarang sudah ada saudara kita, yaitu Mas Bois. Dia akhir-akhir ini sedang mengasiki seputar keris. Nah, dan di hadapan kita sudah banyak ya koleksi-koleksi beliau yang saya rasa kita mengenal awam dulu deh, mengenal awam. Dan langsung saja mungkin kepada Mas Bois. Assalamualaikum Mas Bois. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ini Mas Bois ini akhir-akhir ini memang sedang ini ya, sedang mengasiki banget gitu. Nah, gini Mas, tadi kan kita sudah melihat ya dan mendengar juga pendapat para opini yang dimana itu banyak sekali tentang seputar tentang menyebutkan keris saja itu udah mana-mana pendapatnya. Betul. Jadi coba Mas Bois nih kasih pemahaman sedikit lah, kan bagi-bagi ilmu lah gitu bahasanya.
Monggo Mas Boys, persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya pribadi juga ini ya, apa namanya, sama seperti teman-teman yang tadi dicuplikan. Pada awalnya saya juga berpikiran seperti teman-teman itu, tidak mengenal apa itu keris, bahkan cenderung ya skeptis lah seperti itu. Namun beranjaknya waktu, di situ saya beranikan diri untuk mengetahui lebih dalam tentang keris. Saya mulai dengan bertanya, berdiskusi dengan teman-teman seperti itu. Maaf Mas, itu sejak kapan akhir-akhir ini Mas Boys ini benar-benar pengen banget mengetahui pemahaman keris nih? Ya mungkin 3 atau 4 bulan terakhir inilah, baru-baru sudah juga. lumayan ya. Tapi sudah banyak banget nih Mas koleksi Mas Boys nih. Ya karena keinginan tahuan saya terhadap benda warisan leluhur ini gitu. Oh berarti memang niat banget gitu ya? Ya karena pada awalnya memang saya skeptis gitu. Setelah itu mendapat sedikit masukan, sedikit pencerahan dari teman-teman, itu malah berubah menjadi rasa penasaran untuk melihat lebih dalam apa itu keris. Kalau yang saya berdasarkan pengalaman dan ulasan dari video tadi, bahwa kesalahpahaman tentang keris itu ya karena kita tidak mengetahui apa itu keris gitu. Sehingga ada yang bilang keris itu dari apa ya, dari kayu, ada yang bilang bahwa keris itu hanya pelengkap pakaian adat, dan ada yang bilang ketika disebutkan keris apa yang Mistik langsung. mistis seperti itu. Itu ya sama yang saya alami beberapa sebelum 3 bulan 4 bulan terakhir ini ya sama pandangan saya seperti itu juga gitu. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya nyemplung langsung, ternyata enggak kok. Enggak ya? Nah itu harus diawali dengan cara mengenali keris itu secara anatomi itu seperti apa, keris itu secara benar. proses pembuatannya seperti apa, tujuannya apa, itu harus dipelajari supaya kita tidak salah paham gitu, tentang keris. Iya, memang terkadang kita dari pemahaman tuh kalau kita nggak tahu asalnya mungkin hanya jangka waktu yang sekarang aja. Contoh kalau misalnya keris nih, taunya ya mistik aja karena kan kayak ada malam surah atau apa kan. Banyak kan nonton film ya. Nah, bisa jadi tuh Mas. Sinetron, ya. Nah, mungkin kita langsung saja nih Mas. Dari koleksi-koleksi Mas Boys ini, saya rasa kita tak harus ini ya mengenal. Ya mungkin bentuk dulu Mas. Gimana? Monggo silakan. Oke. Baik teman-teman. Jadi langkah pertama untuk kita berpikir atau belajar, kita harus tahu apa yang kita pikirkan gitu. Ketika kita memikirkan sesuatu tapi hanya melihat dari kejauhan, melihat berdasarkan katanya, berdasarkan opini umum yang kita sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah faktanya gitu ya. Iya, akhirnya kita akan salah paham. Pada awal ini mungkin saya akan memperkenalkan tentang mungkin anatomi, bisa dikatakan anatomi atau bagian-bagian dari keris gitu. Ini adalah mungkin dari warangka dulu ya, atau dari sandangannya. Yang handle ini namanya adalah deder. Kalau di Jawa namanya deder. Dan deder pun macam-macam gitu. Ada yang gaya Jogja, ada yang gaya Surakarta. Yang ini gaya apa nih? Ini Jogja. Gaya Jogja seperti ini. Kalau yang Mas Putra mungkin bisa bantu pegang, yang ini mungkin. Ini yang banyak banget ukirannya nih. Itu variasi, mungkin lebih ke mungkin yang ini Mas Putra bisa bantu dipegang. Nah ini gaya Surakarta, berbeda handle-nya gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya peloan. Yang mana itu Mas? Ini. Nah Ini ya. kalau ini namanya peloan, kalau yang itu namanya godongan atau daun. Kayak daun bentuknya ya. Ya seperti itu. Peloan ini, pelok itu bahasa Jawa ya, pelok itu bijinya bijinya mangga. Jadi kalau teman-teman belah mangga muda ya bijinya kurang lebih seperti ini. Namanya pelokan. Kemudian yang bawahnya namanya gandar. Ya. Bagian untuk menyimpan bilah keris namanya gandar. Ini kalau untuk yang bagi yang memiliki harta berlebih atau ingin menunjukkan
kedudukan sosial biasanya dilapisi dengan perak, dilapisi dengan perunggu atau bahkan iya, emas iya, gitu. Nah, seperti ini ukiran-ukiran, tapi saya sudah dicat sama pemilik awalnya. Itu dilapisi lagi dengan plat atau logam gitu ya. Entah aluminium atau perak atau perunggu, itu saya belum lihat lebih lanjutnya. Kemudian yang di bagian antara deder dan pelokan ini ada namanya mendak. Mendak. Nah, mungkin saya cabut aja langsung. Wah. Ini sebenarnya enggak begitu serem banget sih ya. Enggak. Malah ini kesan seni kalau menurut saya sih. Keren banget. Iya. Kalau teman-teman lihat dari apa namanya, dari bawah ke atas gitu, ke atas seperti ini gitu. Itu sangat luas sekali penggarapannya. Penataan atau pembuatan looknya ini sangat Iya, luas sekali gitu. Jadi bukan asal bikin gitu. Terlihat sekali bahwa seninya luar biasa tinggi dari nenek moyang kita dulu. Nah, kalau ini kita sudah masuk di bilah ya. Namanya bilah keris. Terdiri dari yang sor-soran ini adalah gandek yang bagian depan ini. Gandek. Biasanya karakter keris dilihat dari sini. Bisa juga dilihat dari karakter looknya. Itu penamaan keris gitu. Kalau yang ini kebetulan yang saya pegang ini adalah sabuk tampar. Sabuk tampar Look 11. Nah, kalau mau yang dimaksud look 11 bagaimana cara menghitungnya, Mas? Hitungan pertama dari atas gandek ya. Nah, seperti ini. Ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, iya. Seperti itu. Itu cara menghitung look sebuah keris itu. Kemudian di bawah ini ada yang namanya gunjo. Oh, berarti detail banget, Mas ya. Iya, sangat detail. Nah, gunjo ini dibuat dari bilah keris. Dari bilah keris ini sendiri. Kalau dikatakan gonjo ini adalah yoninya, kemudian bilahnya adalah lingga gitu ya. Itu sama seperti Nabi Adam yang Gusti Allah menciptakan Hawa. Berasal dari bagian tulang rusuknya Adam gitu. Itu filosofinya sangat seperti itu gitu. Jadi gonjo ini adalah bagian dari keris yang dipotong kemudian diciptakan, dihias seperti ini gitu. Kemudian dipasangkan lagi. Jadi ini terpisah tapi nempel, Mas Putra. Saya kira itu langsung nyambung dari bentuknya gitu, Mas. Bukan. Ini adalah susulan gitu ya. Iya. Susulan dalam arti diambil dari bilahnya. Ketika bilah sudah jadi, kemudian penggarapan gonjo seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tadi gandek ya. Gandek ini macam-macam bentuknya. Karena dari pamor sendiri itu dalam dunia perkerisan ada yang sudah teridentifikasi itu sekitar 240 dapur. Dapur ya. Iya. Identitas dapur. Maksudnya dapur apa, Mas? Dapur itu adalah identitas sebuah keris, penamaan keris gitu. Oh, iya. Jadi dilihat dari bentuk fisiknya. Jadi dapur keris itu yang saat ini sudah teridentifikasi itu yang sudah dibukukan itu ada sekitar 240 jenis nama keris. Lumayan ya. Entah itu lurus maupun yang ini yang ada looknya gitu. Ini kembang kacang yang bagian atas. Kemudian bawahnya adalah jalen. Yang bawah ini adalah lambe gajah namanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang bagian belakang ini ada seperti apa namanya? Gerigi-gerigi gitu ya. Gerigi ini namanya greneng. Nah, seperti itu. Oke. Ternyata, gini pemirsa. Kan banyak sekali ya. Ternyata dari penjelasan Mas Boy sendiri itu lumayan detail gitu. Bahkan dari bawah sampai ke atas itu banyak sekali bagian-bagian. Nah, saya rasa ini warisan leluhur yang sangat kaya gitu. Yang saya harus mengenal lebih dekat itu. Dan supaya kita tuh nggak asal-asal nyebut. Dan ini nggak mistis kan, Mas? Ada sisi mistisnya, tetap ada. Hanya saja itu hanya penghias. Anggaplah pelengkap lah. Tapi pada yang harus kita jaga ya betul-betul fisiknya ini gitu. Berarti karena keris ini
sekedar informasi saja, Iya. keris ini sudah diakui oleh UNESCO Wah, sebagai benda warisan dunia. Gitu. luar biasa. Kita Makanya dilindungi hukum keris ini, Mas. Beberapa saat yang lalu saya melihat keris dipotong-potong. Wah, itu sangat karena kesalahpahaman itu tadi. Gitu. Iya. Oh, keris itu mistis, apa namanya, sumber kemaksiatan, sumber kesyirikan, bid'ah atau segala macam. Bahkan ada yang membandingkan keris dengan apa keris itu, tidak ada manfaatnya. Lebih baik dibelikan mesin potong rumput, dibelikan parang untuk nebang pohon, seperti itu. Jadi itu adalah apa ya? Saya rasa terlalu cepat menyimpulkan, yaitu tadi melihat dari kejauhan, Iya. berdasarkan opini orang lain, Tanpa kemudian- mengenal secara langsung ya. betul, ya itu sangat saya sayangkan gitu. Iya. Karena keris ini luar biasa, Mas Putra. Di zaman sekarang yang teknologinya tinggi pun Mm-mm. itu tidak akan mudah membuat sebilah keris dengan detail seperti ini. Gitu. Jadi benar-benar apa ya? Kalau menurut saya sih kita Nusantara ini sangat kaya sekali gitu Betul. dengan warisan-warisan leluhur kita. Mungkin Mbah kita yang dulu dianggap kuno dan segala macam, ternyata teknologinya luar biasa, teknologi tempatnya luar biasa. Gitu. dan saya rasa ini apa ya? Nggak semua orang dan nggak sembarang orang mungkin Mas ya membuat keris ini gitu ya. Iya betul. Perlu keahlian khusus gitu. Ini salah satu keris yang lurus saya punya. Oh ini yang lurus Mas ya? Iya. Oh berarti ternyata keris itu nggak harus dengan liukan-liukan gitu rupanya. Iya, ada yang lurus seperti ini gitu. Lurus pun tidak lurus tegak seperti pedang-pedang Eropa ya. Hah? Dia agak condong ke kiri. Kalau di sini agak condong ke kiri. Namanya condong leleh kalau Condong dalam leleh, iya. dunia perkerisan gitu. Ini pun sangat luas sekali. Berarti ini ada hitungan looknya juga Mas? Ini yang tanpa look Tanpa look ya? atau bisa juga dikatakan look satu lah. Look seperti satu. itu. Heeh. Dan sebenarnya kalau boleh tahu maksimal look dari keris itu berapa sih Mas? Kalau yang pakem, yang apa namanya umum itu hanya sampai 13. 13. Tapi ada yang bahkan sampai 29. Wah, bikinan sekarang. Nah, itu saya lupa penyebutannya apa itu. Keris pokoknya ada penyebutan di atas look 13 itu. Yang pasti ganjil, selalu ganjil jumlah look. Selalu ganjil gitu ya? Kalau yang pakem dari dulu ya 13 maksimal. Gitu. Iya. Dan ini kok ada yang kecil banget ya Mas? Kok? Nah, itu Keren banget ya? bukan keris itu, tombak. Oh tombak. Mata tombak yang dibikinkan warangka hanya kecil gitu. Wah, Ini Supaya- mungkin bisa aneh ya, sedikit ya, lebih dekat. Ini rupanya keren banget nih. Mungkin kalau orang-orang bilang zaman sekarang namanya belati ya, ya, ya kan? Tapi ini wah luar biasa. itu adalah mata tombak sebetulnya. Atau tombak, iya. Luar biasa banget ya transporter terus nih ya. Iya. Nah Mas, kalau saya boleh nanya nih Mas, lebih ke milenialnya nih. Bagaimana pendapat Mas Boy sendiri tentang milenial tadi? Yang saya rasakan ini warisan leluhur nih, Iya, betul. yang patut kita jaga, dan kita pun nggak sembarang dong menyebutnya ini kayak ini barang kuno, barang apa kan nggak mungkin. Mungkin dari pemaparan awal tadi kan ternyata luar biasa gitu. Karena di situ dari pembuatnya aja harus detail, dan sebutan-sebutan dari per detail pun itu ada sebutannya gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana dari menurut Mas Boy sendiri pendapatan? Ini adalah tanggung jawab saya gitu ya. Sebagai seorang yang baru mengenal keris, kemudian saya memandang teman-teman milenial itu seperti memandang diri saya sendiri di masa lalu. Itu di satu sisi saya sedih gitu dengan hilangnya pemahaman kita terhadap benda warisan leluhur gitu. Ya tanggung jawab saya sebetulnya untuk memperkenalkan atau memberikan sedikit sumbangsih pemahaman saya yang serba terbatas gitu kepada teman-teman gitu. Insya Allah akan saya lakukan, mungkin ngobrol ke teman-teman di komunitas-komunitas, atau bahkan nanti akan saya pergi ke sekolahan gitu. Wah. Untuk melakukan edukasi berkenaan tentang benda warisan leluhur gitu. Karena begitu banyak kesalahpahaman, Iya.
terhadap benda warisan leluhur ini. Ada yang di awal memang salah paham terhadap keris, kemudian mengagung-agungkan keris. Ada juga yang salah paham di awal bahwa keris adalah sarana kemusyrikan, kemudian mengambil jarak gitu. Nah itu dua-duanya yang ingin saya Jangan sampai lebih melampaui batas ya, gitu ya pemahamannya. Yes, ya mungkin saya rasa dari pembahasan tentang keris ini kita mengenal lah setidaknya dasarnya dulu. Yang dari kesimpulan dari milenial tadi sih kan banyak mistik banget nih. Ternyata enggak sih. Hanya terkadang niatan seseorang. Benar Mas ya? Betul. Jadi Niatan bukan hanya keris yang bisa disalahpahami seperti itu gitu. Hanya saja karena bentukan oleh media atau lingkungan yang memang sudah memframe keris ini sebagai alat alat mistis atau kemusyrikan. Ya sebetulnya karena itu saja gitu. Ternyata bukan cuma keris kok, banyak sekali benda-benda lain yang bisa kita tuduh sebagai benda sarana kemusyrikan gitu. Iya. Anggaplah HP. Oh saya tidak bisa kemana-mana tanpa HP. Itu tidak sadar loh, barang modern yang kita menggantungkan segala sesuatunya kepada benda ini gitu. Jadi jangan tebang pilih dong gitu. Iya. Maksudnya ini adalah benda warisan leluhur yang harus kita jaga. Dan ini adalah HP yang memang seperlunya saja kita pakai. Keduanya bisa menjadi melenceng tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya seperti itu. Oke. Wah luar biasa banget ya pemirsa. Ternyata secara singkat tadi kita mengenal keris itu pun sudah banyak gitu, dan mudah-mudahan ya dari pembahasan tentang keris ini kita berniat untuk mengenalkan agar tidak ada overthinking, jadi melampaui batas tentang pemahaman benda yang luar biasa pada di zamannya Mas ya. Iya betul. Hingga saat ini bahkan ini dan teknologi luar biasa. ini harus kita lestarikan lah. Ya, saya mungkin sangat beruntung sekali. Terima kasih Mas Boys sudah membagikan ilmunya, pemahaman tentang keris. Ya, mudah-mudahan nanti akan berlanjut lagi lah tentang keris ini. Mungkin itu saja Mas ya. Oke. Mungkin pemirsa cukup itu aja. Barangkali dari pemahaman kita ini kita nggak menjadi sok pintar lah bahasanya. Namun kita hanya berbagi pengetahuan yang ya sederhana dan simple, namun ini untuk memperkaya kekayaan leluhur kita. Sama-sama belajar. Iya benar, sama-sama belajar. Itu saja dari kita di Lingkar Nusantara, duduk melingkar memperbincangkan Nusantara. Terima kasih. Gitu Mas ya. Nanti kalau diakui oleh negara lain baru ribut. Nah, seperti itu.